Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Senang sekali bagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya telah hadir bersama dengan kita. Ini bertepatan sekali dengan momen beberapa hari lagi anak-anak akan kembali masuk ke sekolah. Jadi untuk topik lentok kita di pagi hari ini adalah mendampingi anak memasuki jenjang sekolah baru. Oke, ini mumpung masih sedikit orang, mungkin kita bisa kenalan dulu. Bisa sebutkan nama, kemudian domisili di mana, dan putra-putrinya saat ini mau masuk ke jenjang sekolah apa. Silahkan, siapa yang mau mendahului? Boleh terus di chat, boleh, nggak apa-apa Bunda. Kalau misalnya tidak mau share secara langsung. Oke, sambil menunggu bisa terus di chat aja kita berkenalannya supaya nanti kita ada gambaran kira-kira bunda-bunda yang bergabung siang hari ini nih putra-putrinya mayoritas mau masuk ke jenjang sekolah apa. Nah, untuk narasumber hari ini adalah dengan Ibu Mutia Ananda, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Bunda Anak Kendang Sari Surabaya yang juga sudah hadir bersama dengan kita. Selamat siang Bu Mutia. Selamat siang, Kak Dia. Kabar Bu Mutia? Assalamualaikum, selamat siang untuk ibu-ibu semuanya. Kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Dia juga cerah nih hari ini ya. Ya, oke, kita berharap semua anak-anak, semua kita yang bergabung hari ini sehat karena ya kita harus mendampingi anak-anak kita ya Ibu ya. Beberapa hari lagi ini sudah mulai masuk sekolah atau mungkin di Surabaya juga sudah ada beberapa sekolah yang masuk kayaknya. Kemarin saya lihat beberapa postingan rekan-rekan itu sudah ada yang masuk untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, Ibu Mutia ini ke praktek di Arisa Kendang Sari setiap hari Selasa ya Ibu ya? Ya, setiap hari Selasa Hari dari Selasa jam jam 8 9. sampai jam Ya, 11, jam 8 ya Bu. ya. Oke, Oke, jam 8 sampai jam 11. kita langsung aja sepertinya nih Bu. Bu Mutia mau menyampaikan presentasinya dari saya atau dari Bu Mutia? Oke, mungkin dari Oke, saya dulu ya. dipersilakan. Sebentar saya Oke. buka dulu. Oke, bisa. Silakan. Oke, baik, sudah terlihat ya. Baik, saya akan mulai. Jadi sebelumnya ibu-ibu yang pada hari ini bergabung ya, dari ibu-ibu bergabung saja di webinar kali ini sudah terlihat gitu sebenarnya bahwa ibu-ibu ini memang dengan hati ingin mendampingi gitu putra-putrinya di masa kecil agar nanti di masa remajanya gitu dia tidak punya kendala terkait respon untuk memasuki jenjang pendidikan. Karena mungkin berdasarkan pengalaman saya gitu ya, pada saat anak kecil itu menjadikan sekolah adalah traumatis gitu ya. Hal yang menjadikan ia trauma akan berdampak di masa remajanya dan juga masa dewasanya. Bagaimana dia menyikapi suatu perubahan, bagaimana dia menerima hal-hal baru. Jadi adaptasinya yang akan berpengaruh gitu nantinya. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk anak yang baru menempuh jenjang pendidikan atau artinya adalah pengalaman baru dia masuk ke sekolah ya. Misalnya dari tidak sekolah ke playgroup atau dari TK ke SD. Namun sebenarnya kita juga perlu mempersiapkan anak-anak pada masuk jenjang pendidikan yang lanjut juga gitu. Misalnya dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA atau SMA ke universitas. Karena semuanya punya tantangan tersendiri dan hal itu menjadikan anak-anak kita mungkin berpikir gitu ya atau terpengaruh dan mungkin ada sedikit cemas sehingga kita perlu mendampingi putra-putri kita. Jadi perkenalan sedikit
sedikit gitu. Jadi saya lahir di Jakarta, ini Instagram saya Ananda. Saya praktek di RSI Kendang Sari, ada psikolog di beberapa instansi, psikolog lepas ya, dan juga dosen. Ini pendidikan saya. Saya sekarang sedang menempuh program doktoral di Universitas Erlangga. Oke, nah sekarang kenalannya sebentar aja ya Bu Ibu. Sekarang kita lihat kenapa penting persiapan sekolah. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan ya, karena dengan kita melakukan persiapan saat anak masuk sekolah atau anak masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi misalnya, akan membantu mengembalikan rutinitas yang konsisten, yang penting untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi preparation atau persiapan itu perlu untuk dipersiapkan dan perlu untuk didampingi oleh orang tua. Karena mengembalikan rutinitas itu tidak mudah, ibu-ibu, untuk seorang anak. Ini kayaknya tidak ada bapaknya ya. Jadi mengembalikan rutinitas itu tidak mudah seperti kita orang dewasa yang mungkin kita sudah punya pilihan karir atau kita sudah cukup bertanggung jawab gitu kepada hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Tapi anak-anak itu masih harus dibantu. Meskipun ibu-ibu tahu bahwa anak ibu sudah cukup dewasa atau mature untuk seusianya, apa taat pada aturan, manis gitu ya. Tetapi ketika tidak melakukan persiapan, maka hal-hal yang akan menjadikan dia bisa konsentrasi di sekolah itu pastinya akan terganggu ya nantinya. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang akan bisa mengganggu dia pada saat dia masuk sekolah lagi. Pada saat kita liburan saja, ya kita yang orang sudah dewasa mungkin yang sudah bekerja, terlalu lama liburan, saat mau masuk ke sekolah, masuk ke kerja kembali, pasti kita ada rasa malas atau kita ada rasa yang ya ogah-ogahan gitu ya. Nah, itu psikis sekali sebenarnya. Makanya untuk anak, apalagi anak juga harus. Nah, kemudian persiapan sekolah juga bisa membantu anak beradaptasi kembali dengan jadwal sekolah yang teratur, sehingga transisi dari liburan ke masa sekolah itu menjadi mulus dan tidak mengejutkan. Mungkin kadang-kadang karena anak itu tidak bisa bicara dengan baik, ya, verbalisasinya masih terbatas, kemudian cara mengemukakan isi hatinya juga tergantung dari sifatnya, gitu ya, tergantung dari kebiasaan di rumah kadang-kadang dipendam sendiri sama anak. Sehingga orang tua akan melihat ini kenapa sih anakku ini kok ogah-ogahan sekolahnya. Kemudian dia sekolah kok pakai tantrum dulu gitu ya. Sehingga akhirnya kita marahin dia. Mau sekolah kita pukul dulu gitu ya. Mau sekolah kita tarik suara dulu gitu ya di rumah ya. Jadi rasa-rasanya eh, kita stres sendiri sebagai orang tua. Jangankan itu, setiap pagi bahkan ya kita itu bisa stres kalau misalnya kita tidak bisa mengatur bagaimana sih cara mengasuh dan cara pola asuh yang tepat agar anak kita bisa beradaptasi kembali. Ya. Oke, jadi apa saja yang harus disiapkan? Mungkin saya sebelumnya mau tanya dulu, ibu-ibu bisa tulis di chat semua, rata-rata usia anaknya usia berapa ya? Usia usia ini ada yang 4 tahun, kemudian 8, 2 tahun, oke, kemudian 2 tahun, dua ada tahun empat lagi. tahun ini, Ya, oke, tujuh mungkin tahun memang empat memang setengah. masa-masa awal ya. Wah, ada yang 2 tahun luar biasa ya. Ibu Maltadila sudah persiapannya dari sekarang nih, dari mulai anaknya 2 tahun sudah persiapan. Salah satu persiapannya adalah yang mengikuti webinar-webinar edukasi seperti ini. Oke, 7 tahun. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Jadi untuk anak-anak baru ya, mungkin itu baru masuk SD atau baru mau rencana masuk TK atau playgroup. Jadi kita harus melihat apa saja yang harus disiapkan. Oke, sekarang. Nah, pertama persiapan fisik ibu-ibu. Jadi kalau anak-anak ya, anak usia dini, kita tidak boleh apa melupakan bahwa persiapan fisik itu juga penting ya. Jadi rutinitas tidur harus cukup, pentingnya tidur cukup,
dan menyesuaikan jam tidur dengan jadwal sekolah. Saya pernah punya pasien gitu ya, anaknya ini terbiasanya tidur malam, gitu ya, dan orang tua seluruh di rumah juga biasa tidur malam. Dan itu menjadikan anak juga sulit untuk disuruh tidur misalnya jam 8 atau jam 9 pagi. Jadi kebiasaan di rumah itu juga berpengaruh kepada anak. Nah, tidur itu untuk anak-anak yang masa-masa awal sekolah itu sangat penting sekali karena kalau dia kurang tidurnya, maka di sekolah konsentrasinya akan tidak bisa utuh. Kemudian juga dengan tidur itu bisa meningkatkan IQ sebenarnya karena istirahatnya cukup ya. Jadi sel-sel regenerasi itu semua bisa terjadi dan itu menjadikan skor IQ juga bisa meningkat. Makanya anak-anak kecil, anak bayi, anak umur 2 tahun ya, itu penting sekali istirahatnya. Kalau perlu bahkan ibu harus konsen banget gitu ya di rutinitas tidur ini. Jadi yang benar adalah ya, kita punya jadwal yang pasti untuk tidur. Meskipun dia belum tidur, tapi suasana tidur harus diciptakan. Misalnya sudah masuk ke kamar jam 8 misalnya, meskipun dia masih keliling-keliling di dalam kamar atau masih cerita-cerita nggak apa-apa, tapi persiapan rutinitasnya itu sudah dilakukan oleh ibu-ibu semuanya. Kemudian nutrisi dan makanan sehat, jadi menu sehat untuk sarapan, makan siang, dan snack gitu ya. Jangan sampai misalnya kita ibunya sedang intermittent fasting gitu ya, anaknya juga jangan akhirnya dilakukan intermittent fasting tanpa konsultasi dulu dengan dokter anak ya. Jadi semuanya kalau anak-anak itu berbeda dengan kita ibu. Kemudian pentingnya hidrasi, jadi biasakan minum air putih sesering mungkin ya, hindari minuman manis. Soalnya nanti yang akan lebih detail pastinya akan konsultasi dengan dokter anak. Tapi ternyata kalau nutrisi dalam tubuh, hidrasi yang baik itu terkait sama konsentrasi. Jadi kalau anak konsentrasi pastinya akan menyerap berbagai pembelajaran dengan baik. Ya, oke. Kemudian pemeriksaan kesehatan sebelum masuk sekolah. Jadi ini kayaknya dilupakan ya, tetapi kalau kita masih punya anak kecil, kita harus make sure, kita harus pastikan bahwa dia sehat sebelum masuk sekolah. Karena apalagi di zaman sekarang ini kan apa virus-virus sudah banyak gitu ya. Jadi pastikan bahwa anak kita tidak menulari kepada temannya dan ketika kondisi anak kita lagi fit, dia juga tidak akan mudah tertular pada saat ada temannya yang sakit. Nah, kemudian dicek apakah vaksinasinya sudah lengkap ya, apakah perlu gitu untuk dilakukan penambahan vaksinasi atau misalnya vaksin influenza dan lain sebagainya. Hal itu sekarang sudah umum ibu-ibu dilakukan dan bukan sesuatu barang langka lagi gitu ya. Saat ini untuk anak-anak kita mungkin mendapatkan vaksin influenza atau yang lain sebagainya. Dan sekali lagi kalau untuk persiapan fisik dan kesehatan fisik ini ibu-ibu bisa apa berkonsultasi ya dengan dokter anak apa namanya yang memang biasa untuk merawat putra-putri ibu-ibu semuanya. Jadi persiapan fisik ini harus dilakukan pertama kali. Sekarang masuk ke persiapan mental. Apa sih yang harus dipersiapkan pertama? Yaitu mengurangi kecemasan. Ibu-ibu, kita cemas aja mau memasuki sesuatu hal yang baru, mau memasuki suatu area baru, pastinya akan membuat kita menjadi tidak pede gitu ya, merasa kurang produktif atau jadi tidak berani berpendapat. Bahkan karena kecemasan itu mengganggu mental kita tidak bisa konsen gitu dalam menerima suatu informasi, tidak akan bisa utuh menerimanya. Jadi misalnya ada pembelajaran misalnya matematika gitu ya, karena cemas dia akan fokus pada ketakutannya itu. Maka informasi-informasi di depan dia tidak bisa masuk. Makanya pada saat gurunya nanya, misalnya apa apa namanya kegiatanmu di rumah ya, mungkin anak tidak bisa menjawab atau mungkin takut-takut. Jadi anak-anak tidak menjawab, anak-anak tidak merespon dan diam pada saat ditanya. Itu tidak selalu memang
kapasitas IQ-nya tidak memenuhi, ibu-ibu. Bukan berarti dia tidak mampu, tetapi dia memang ada benteng di depan dirinya, entah itu cemas, takut ya, masalah psikis yang membuat seolah-olah anak kita nih kok nggak bisa bersaing ya sama teman apa namanya di sekolahnya. Padahal di rumah diajarin bisa gitu ya. Tapi kenapa pada saat di sekolah tuh seperti tidak bisa mengingat pelajaran yang kita ajarkan, misalnya ya. Nah, kemudian untuk mengurangi kecemasan, kita bisa mengajak berkeliling anak-anak kita di pertama kali masuk sekolah. Ini khusus untuk anak yang baru mau masuk sekolah ya, entah itu mau masuk TK atau playgroup. Jadi kita bisa ajak anak kita berkeliling. Terus ada jembatan untuk membuat anaknya bisa adaptasi, Ibu. Bahkan ya, kalau saya sidang saja, sidang skripsi, sidang tesis, dan lain sebagainya, saya akan mengelilingi lokasi saya sidang itu, ya, Ibu-ibu ya. Jadi saya akan duduk di situ, saya lihat, oh nanti pengujinya akan berdiri di situ, gitu ya. Saya nanti akan berdiri di situ. Kita yang orang dewasa saja harus punya persiapan mental tersebut. Maka anak juga perlu untuk diajak berkeliling sekolah. Kita ajarkan, oh ini nanti kelasmu, ini nanti tempat bermainnya di sini, tenang ya, gitu. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian kita sebagai orang tua, kalau punya anak usia 2 tahun, 4 tahun, apalagi 7 tahun, kita harus berbicara mengenai aktivitas sekolah secara positif. Jadi seminggu sebelum masuk sekolah, sudah bahaslah pembahasan terkait sekolah. Nah, mungkin ini pasti saya yakin ibu-ibu semua sudah memahami dan sudah tahu gitu ya ilmu untuk bisa bagaimana membuat anak mau masuk sekolah. Tapi kadang-kadang tidak teraplikasikan dengan baik. Kadang-kadang itu terlewati dan terlupakan. Nah, saya harap ibu-ibu bisa punya terus waktu ya, punya kekuatan untuk bisa membicarakan dengan anak-anak secara positif, secara nyantai gitu ya, terkait aktivitas-aktivitas yang akan dia lakukan. Jadi citrakan bahwa sekolah ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan ya. Jangan sampai pernah ada pasien yang dia kalau misalnya marah sama anaknya, malah sekolah yang dibahas. Ya udah besok sekolah nanti biar biar kamu sekolah banyak kerjaan, gitu ya. Nanti besok mama bawa ke sekolah, mama titipin ibu guru. Jadi diciptakan bahwa sekolah ini adalah tempat yang menyeramkan gitu buat si anak. Mungkin orang tua tidak sadar, ya. Jadi itu jadi hukuman dan akan membuat traumatis bagi anak. Nah, ini akan membuat anak-anak ini nanti sampai dewasanya hal itu akan terpatri dan akan teringat. Jadi anak-anak usia 0 sampai 7 tahunan itu lebih sering mengingat hal-hal yang traumatis, lebih lebih besar gitu kapasitasnya untuk mengingat. Maka hati-hati untuk anak-anak ibu-ibu semuanya yang masih usia-usia rentan ini ya. Golden age tapi juga rentan gitu. Kalau kita salah untuk mengasuhnya, salah untuk memberikan edukasi kepada dia, salah memberikan lifestyle kepada dia, maka akan mudah melekat kepada anak ini. Kemudian yang paling penting juga adalah membangun rasa percaya diri. Ibu-ibu, anak-anak Indonesia ini darurat rasa percaya diri ya Ibu. Jadi di kalangan psikolog seluruh Indonesia, anak-anak kita ini kategori yang tidak percaya diri. Jadi yang percaya diri sama yang tidak percaya diri itu lebih banyak yang tidak percaya diri. Sehingga psikolog seluruh Indonesia ini getol gitu ya untuk memberikan parenting, untuk memberikan pencerahan. Pencerahannya bukan pada anaknya gitu, pada ayo anak kamu harus percaya diri, bukan seperti itu. Tetapi pada orang tuanya bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri anak. Oke, nah pertama, ibu harus bisa memberikan tanggung jawab sederhana di rumah. Apa yang bisa ia lakukan, apa yang bisa mampu ia jalankan, berikanlah tanggung jawab tersebut. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang punya anaknya mungkin susah, atau mungkin sudah cukup usia matang baru punya anak. Apalagi mungkin anaknya itu cakep banget gitu ya. Sehingga kita sangat sayang, sehingga kita lupa untuk memberikan tanggung jawab kepada dia. Jadi kita yang melayani si anak ini terus.
Meskipun usianya seharusnya bisa dilatih gitu untuk punya tanggung jawab. Atau juga mungkin finansial ibu-ibu semuanya sangat baik sehingga bisa memiliki lebih dari satu asisten mungkin. Jadi satu asisten itu khusus untuk satu anak gitu misalnya ya. Nah, ini akan justru bisa tidak membangun rasa percaya diri anak ibu-ibu. Mungkin dia bisa jadi raja di awal gitu, tapi ketika kita tidak membangun rasa percaya diri anak, tidak kita persiapkan mentalnya, akan dia akan tidak bisa perform gitu nanti di luar rumah. Kemudian yang kedua, memotivasi anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan keluarga maupun kelompok belajarnya. Nah, mungkin ini juga jadi tantangan karena era digital sekarang menjadikan anak itu semua kegiatannya gadget, ya. Jadi les juga secara online, teman-temannya ya ada di Zoom seperti ini misalnya ya. Karena keterbatasan connecting, connecting secara secara langsung gitu ya, menjadikan tidak seperti era 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu di mana anak itu kumpul di suatu rumah dan ada kelompok belajar ataupun kelompok bermain gitu. Nah, mungkin ibu-ibu boleh loh. Jadi meskipun era teknologi, tapi kebutuhan kita secara manusia itu kan tidak berubah ya ibu-ibu ini. Jadi bisa apa namanya upayakan untuk dia mereka punya kelompok belajar di rumah. Atau mungkin kalau misalnya dari 4 les yang dijalani, misalnya 3 sudah online ya, satu lah gitu untuk bisa yang keluar dan ketemu dengan teman-temannya yang lain. Jadi dia merasakan bahwa atmosfer bertemu teman, belajar bersama itu menyenangkan, ya. Kemudian juga dimotivasi anak untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. Misalnya dia dikasih tanggung jawab untuk apa mematikan televisi misalnya sebelum sebelum tidur atau disuruh ngecek misalnya ya disuruh ngecek pintu. Jadi kita motivasinya itu seolah-olah orang tua itu tidak menyuruh. Nah ini mungkin Bu tips ya. Jadi anak itu suka sekali kalau dianggap ya manusia itu suka sekali untuk dianggap. Anak-anak juga begitu, tidak hanya orang dewasa, tidak hanya kita dianggap dan diakui kemampuannya. Beda rasanya ketika disuruh. Kalau misalnya, ayo kamu tanggung jawab ya, kamu harus kunci pintu rumah setiap malam misalnya. Itu harus ya. Jadi kesannya seperti militer gitu misalnya ya. Beda rasa si anak ini ketika orang tua apa memintanya dengan cara, wah ini mama percaya banget nih sama kamu karena kamu orangnya paling teliti. Minta tolong ya nanti sebelum tidur adik yang kunci karena mama percaya sama adik misalnya. Jadi dia merasa akhirnya tersanjung dan merasa, oh ya aku nanti yang melakukan itu dengan suka hati dan itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dibandingkan hanya disuruh ayo adik taruh itu handuk basahnya di sana misalnya ya ayo selalu saking kitanya mungkin ingin membuat kebiasaan kepada anak terus gitu ya secara kontinu tapi cara bicaranya dan cara kita menyuruh anak itu mungkin bisa dirubah gitu ya. Untuk bisa ia termotivasi dari dalam dirinya hingga terbangunlah rasa. Nah, kemudian tidak ada salahnya kita untuk mempersiapkan akademis karena anak kita ini akan bersaing, ya, dan hal itu juga akan bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri ya, kepercayaan diri dia di kelasnya. Kita bisa mengenalkan kurikulum, bisa mengenalkan gambaran umum tentang apa yang akan dipelajari, misalnya sebelum masuk sekolah, sebelum dapat buku-buku, boleh kita membeli buku-buku yang terkait nanti dia jenjang pendidikannya apa. Kita bisa belikan buku yang bebas dulu, kita bahas bersama dengan anak, ya. Atau kalau sudah punya kakak yang dewasa, boleh kakaknya yang kita mintakan untuk mengajar adiknya. Kemudian materi yang bisa dipelajari di rumah juga sebelum masuk sekolah apa? Misalnya mau perhitungan sederhana atau pengurangan ataupun hal-hal lain gitu ya yang bisa membuat dia ada pegangan gitu ya. Ketika anak merasa cukup berilmu masuk ke sekolah, dia pasti akan lebih pede. Ya, tetapi ketika anak
tiba-tiba habis bermain kemudian harus belajar di sekolah, pasti dia ada penolakan nanti. Takutnya akan membuat motivasi belajarnya akan kurang. Kemudian juga bisa melatih kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, gitu ya. Kemudian menggunakan permainan edukatif juga, terutama untuk anak-anak yang 4 tahun. Ya, untuk anak-anak 4 tahun bisa dilatih untuk membaca, menulis, berhitung. Mungkin ada perbedaan ya dibandingkan mungkin 30 tahun yang lalu saat saya masih mau masuk SD. Mau masuk SD kelas 1 SD itu, Bu, baru belajar ini Ibu Budi gitu ya. Itu baru latihan belajar itu di SD. Tetapi kalau sekarang itu TK sudah harus bisa belajar gitu ya kan. Jadi ada calistung. Nah, mungkin kalau kita berpatokan pada zaman dulu kan nggak begitu ya. Jadi anakku nggak usah. Takutnya, takutnya nanti pada saat dia masuk ke sekolah, karena kita harus menyesuaikan dengan zaman ya, harus menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan sekolah. Jadi kalau kita mau eh, tidak mengajarkan anak, ya kita harus merubah dulu apa namanya kurikulum seluruh Indonesia ya. Tetapi kalau misalnya ingin anak kita bisa pede, anak kita tidak insecure datang ke sekolah, paling nggak kita ajarkan yang basic-basic aja dulu. Itu nggak apa-apa. Bukan menjadi sesuatu hal yang akhirnya berdampak buruk kok untuk latihan calistung dari awal. Ya, namun perlu diingat ini karena masih latihan awal, anak kita juga masih 2 tahun, masih 4 tahun, misalnya ya, masih 3 tahun, sehingga kita mengajarkannya dengan have fun dan kita jangan memberikan apa tuntutan yang juga tinggi sehingga masuk ke TK harus bisa lancar bacanya juga jangan seperti itu. Kita ambil tengah-tengahnya aja. Kemudian menggunakan permainan edukatif, ibu-ibu, tes intelijensia itu kebanyakan menggunakan untuk anak ya, terutama menggunakan puzzle, ya, kemudian balok, susun menyusun, ya, itu untuk melatih berpikir konstruktif. Jadi dari sekarang ibu-ibu yang punya anak 2 tahun, ya itu boleh untuk diperbanyak permainan edukatif yang bisa rancang bangun. Jadi untuk usia-usia di bawah 7 tahun itu bagus sekali untuk meningkatkan skor IQ. Jadi nanti pada saat di apa di tes IQ-nya ya biasanya kan kalau di sekolah itu bisa tes IQ atau juga kalau ibu-ibu mau ngecek dulu misalnya anak-anaknya ini IQ-nya berapa sih gitu ya. Nah, itu boleh nanti. Di RSIA juga ada. Nanti bisa untuk dilakukan penghitungan intelijensia. Nah, ini salah satunya yang bisa merangsang adalah menggunakan permainan yang edukatif, yaitu rancang bangun, puzzle itu cepat sekali untuk bisa meningkatkan dan menstimulasi gitu ya. Kemudian persiapan emosional. Jadi menyiapkan anak untuk perubahan. Namanya perubahan itu sesuatu yang berubah pasti perlu penyesuaian, pasti tidak nyaman, ya. Nah, sehingga kita perlu untuk bisa berbicara dari hati ke hati tentang perasaan dan emosi. Bentukannya saja anak kecil, tapi mereka adalah manusia biasa juga yang perlu untuk didengar perasaan dan emosinya. Jadi biasakan pada saat mau masuk sekolah, mulai itu bangun kedekatan, bangun bonding lagi, bicarakan tentang bagaimana perasaannya minggu depan mau masuk sekolah gitu ya. Nanti adik misalnya atau kakak mau bermain apa nanti saat di sekolah, apa yang akan kakak rencanakan, kakak kepingin dapat materi apa gitu, apa cita-cita yang ingin dicapai misalnya ya. Jadi berbicara tentang perasaannya dari hati ke hati dan juga emosinya. Kemudian membantu anak mengidentifikasi dan mengatasi perasaan takut atau gugup. Jadi boleh sebenarnya pada saat kita melihat anak. Jadi biasakan kalau berbicara dengan anak itu ibu-ibu juga melihat ya, melihat reaksinya, melihat wajahnya, perubahan-perubahannya, sehingga kita harus peka. Ya, kita harus peka, sehingga kalau misalnya anak terlihat matanya atau berbeda, berkernyit gitu, pasti dia ada sedikit kurang nyaman dengan pertanyaan kita. Nah, maka kita tidak perlu untuk langsung menekan dia untuk menjawab,
ya misalnya ada pertanyaan apa ya, misalnya ada pertanyaan terkait cita-cita gitu misalnya, kemudian dia bingung. Nah, kita harus identifikasi eh, gimana perasaanmu terkait cita-cita gitu ya, atau kenapa dek? Kayaknya adik mau ngomong sesuatu ya, ngomong aja sama mama gitu misalnya ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dan bangun kesukaan pada anak. Kemudian menjaga stabilitas di rumah. Oke. Jadi rumah untuk anak-anak itu perlu ibu-ibu untuk stabil ya, terutama emosi. Mohon dengan sangat kita sama-sama berjuang ya, kita semua yang ada di Zoom ini berjuang pada saat kita punya anak-anak balita atau juga masa 7 tahun ke bawah gitu ya, masa-masa usia dini. Kita perlu jaga gitu, emosi kita. Karena kalau kita emosi, anak kita juga bisa emosi. Kita ingin anak kita bagaimana? Kita kepingin anak kita sabar, pengen anak kita bisa mengendalikan emosinya, maka kita juga harus bersikap yang sama kepada dia. Bagaimana dia bisa belajar pengendalian emosi? Kalau kita saja pulang ke rumah sudah capek, sudah marah-marah, ya, sehingga kita perlu jaga stabilitas itu. Kita jaga rutinitas yang konsisten. Misalnya selalu pulang ke rumah semua harus salim, yang muslim misalnya ya, harus salim semua. Atau kalau yang non muslim bisa misalnya pelukan sama-sama, dipeluk semua anaknya. Ya, dipeluk, kemudian diulus-elus anaknya, kepalanya. Senang sekali itu anak-anak itu ketika dielus-elus oleh orang tuanya. Dan ngelus-ngelus dan meluknya jangan bawa handphone yang masih menyala ya, ibu-ibu. Jadi semua sudah here and now sama dia gitu ya. Jadi mama datang, perhatian mama untuk kamu gitu ya. Sebelum kita copot semuanya, ketika anak yang dekat dengan kita, anak yang bonding dengan kita, ciri-cirinya adalah dia langsung menceritakan semua hal, dia langsung bertanya macam-macam, ataupun dia langsung ngasih tahu at least satu hal. Ya, itu tandanya hatinya sama kita connect. Kayak, mama, aku tadi itu di sekolah ya. Ya. Itu aku dapet nilai 100 loh, itu langsung pada saat orang tuanya datang. Kalau misalnya anaknya masih harus ditanya dulu, nah perlu nih bangun bonding dan kedekatannya lagi. Dengan apa? Banyakin sentuh kulit. Jadi sentuh kulit itu bukan hanya untuk anak bayi mau menyusu ya ibu-ibu ya. Tapi untuk sampai dewasa kita perlu skin to skin itu. Kita perlu sentuh-sentuh kulit ya, agar bisa bondingnya tercipta. Kemudian memberikan dukungan emosional seperti jangan marah-marah saat anak berangkat sekolah. Hindari marah anak mau tidur sama anak mau berangkat sekolah. Nah, itu hindari ibu-ibu. Kalau perlu kita mau kesel sama suami itu udah di kamar aja. Ya, kita lampiaskan dulu di kamar, keluar kita harus pakai topeng sebagai seorang ibu yang ramah gitu ya. Karena apa? Emosi mereka masih tergantung sama kita gitu. Jadi memang pola berpikirnya belum sama gitu seperti orang yang dewasa yang sudah matang. Oke, kemudian, nah kita harus lakukan juga praktik dan simulasi. Jadi mengatur rutinitas harian, ya, bisa membuat jadwal harian yang jelas. Nah ini mungkin untuk ibu-ibu atau keluarga yang tidak terbiasa, mungkin akan sulit ya melakukannya. Namun boleh dilatih. Ibu-ibu mungkin sudah pernah tahu ada papan rutinitas gitu ya, atau mungkin yang paling gampang adalah papan reward gitu ya. Ada papan rewardnya itu juga sebenarnya boleh untuk kita pakai. Misalnya papan rewardnya kalau misalnya dia tidur jam 8 malam akan mendapatkan 1 bintang misalnya. Kalau dia belajar satu materi apa berapa misalnya ibu mau kasih 1 jam gitu misalnya ya, itu dapat lagi 1 bintang ya. Itu untuk bisa membuat kebiasaan anak ya. Jadi bisa rutinitas itu di samping sambil dia senang karena dapat bintang, dapat poin, dan nanti di akhir pekan ibu bisa kumpulkan bintang itu misalnya kesesuaian kesepakatannya dapat 7 bintang kita pergi ke mall gitu misalnya. Sederhana aja atau misalnya dapat 7 bintang bisa bermain tenis bersama misalnya. Apa yang memungkinkan dilakukan? Nggak perlu yang mewah-mewah, misalnya mau masak bersama di dapur juga boleh. Dan yang menentukan menu adalah si anak misalnya. Apa yang kita kan kalau kita yang mengasuh sendiri kita tahu gitu kesenangan dia apa. Kemudian
bisa simulasi hari pertama. Ini mungkin khusus untuk yang anak-anak yang baru ya. Kita bisa melakukan role play di rumah gitu ya di hari pertama sekolah. Misalnya, ayo sekarang coba apa Budi gitu ya. Budi sekarang coba pura-pura yuk. Misalnya mama gurunya. Ayo Budi, perkenalkan dirinya. Jadi seperti bermain ya. Jadi situasi-situasi simulasi ini kalau kita bisa lakukan, anak bisa jadi senang dan tidak sabar gitu menanti hari di mana dia akan sekolah karena dia sudah berlatih gitu ya. Wah, aku akan ditanya nih namaku, ya aku bisa perform diri. Jadi dia udah punya pengalaman di rumah, maka pada saat suruh kenalan di kelas dia nggak shock gitu ya. Misalnya ditunjuk sama gurunya, dia sudah melakukan di rumah. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Ada pertanyaan, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mbak Dia Herna. Terima kasih, Mutia. Wah, ini menarik sekali. Kalau istilahnya daging ya, materi kita siang hari ini. Dan memang benar-benar relate dengan sebagian besar kita, meskipun kalau baca pertanyaannya ada yang masih memang belum waktunya masuk, tapi sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini Ya. sungguh luar biasa. Jadi ini juga sudah masuk beberapa pertanyaan, Bu Mutia. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan yang pertama Oke. dari Ibu Queen dari Jombang. Mm-mm. Ibu Queen ini anaknya usia 4 tahun mau masuk sekolah TK. Nah, anaknya tergolong hiperaktif dan cepat bosan, selalu minta ditemani. Bagaimana trik Mhm. supaya tanpa drama saat masuk pertama kali sekolah, dan yang kedua pertanyaannya bagaimana membangun kedisiplinan dengan rutinitas yang berbeda saat masa liburan dengan masa masuk sekolah. Silakan Mutia. Oke, baik Ibu Queen di Jombang. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya Ibu-ibu kita perlu luruskan sedikit ya. Ketika anak kita tuh usia 4 tahun, mungkin kita bilang hiperaktif kan itu dari kita ya. Mungkin realnya kalau dari profesional atau psikolog menilai belum tentu hiperaktif, mungkin aktif saja, atau justru malah ADHD gitu ya. Nah kita kan nggak ngerti. Tetapi gini, anak yang sehat itu aktif semestinya. Jadi kalau misalnya, wah ini dibalik kehiperaktifannya yang meresahkan dan menyusahkan kita, berarti anak kita sehat, gitu ya. Itu dulu satu. Berarti anak kita juga jangan-jangan otaknya berpikirnya cepat, ya. Anak yang aktif dan hiperaktif itu memungkinkan untuk IQ-nya tinggi. Jadi bisa saja dia berpikirnya itu cepat sekali, sehingga tidak akhirnya jadinya mudah bosan. Ya, oh aku udah tahu tuh, udah memenuhi relung keingintahuannya, gitu ya. Sehingga dia akan kepingin yang hal lain lagi, hal yang lain lagi. Nah ini kalau saya bilang justru ibu harus koordinasi dengan gurunya, ya. Gurunya harus dikasih tahu bahwa anaknya ini anak yang jangan bilang mudah bosan, Bu. Anaknya ini suka penasaran sama hal-hal baru, gitu ya. Anak saya ini suka udah di hal yang satu ini dia senang untuk berpindah ustazah gitu atau ingin berpindah bu guru misalnya itu diinfokan sehingga kita lihat respon sekolah dan respon dari gurunya bagaimana. Ketika gurunya bilang, oh nggak apa-apa mah namanya anak kecil biasa. Oke, ini pendidik yang tepat. Tapi kalau misalnya, oh ya nanti saya punya caranya ada mah untuk supaya dia duduk tenang. Waduh, ya hati-hati ini ya. Jadi perlu ditanya lagi. Jadi pendidik yang baik di usia 4 tahun dia harus harus mampu dan memahami psikologis anak ya. Nah, anak-anak drama itu hal yang lumrah kok Bu sebenarnya. Tetapi mungkin yang membuat susah adalah ya karena kitanya mungkin ya yang inginnya anak kita mulus, kemudian karena kita waktunya nggak banyak untuk mengantarkannya ya. Anak itu kenapa sih bisa drama atau tantrum atau mungkin menolak gitu ya masuk sekolah? Pertama dia takut, dia cemas itu tadi. Dia cemas, kemudian dia khawatir, jangan-jangan ini di sekolah ini tidak senyaman aku dengan mamaku gitu di rumah. Nah, oleh sebab itu perlu untuk persiapan yang tadi sudah saya bilang ya bahwa anak terutama untuk anak-anak yang emosinya lumayan berlebih, mudah tantrum gitu ya. Kita perlu perkenalkan lebih awal. Kita perlu jembatannya itu harus dilakukan. Mungkin ada anak-anak yang tidak perlu dilakukan persiapan, jadi ya masuk sekolah dia oke-oke aja.
Tapi namanya anak itu kan punya karakternya masing-masing ya, punya energinya masing-masing. Jadi kadang-kadang anak hiperaktif, cepat bosan itu tidak hanya murni dari psikisnya, tetapi energi fisiknya itu juga bisa berpengaruh Ibu. Itu Ibu Queen. Bagaimana Ibu Queen? Ya, semoga menjawab pertanyaan Ibu Queen. Selanjutnya dari Bunda Kusnul Khotimah. Ini dari Surabaya. Usia anaknya 2 tahun 8 bulan. Ini Bunda Oke. Kusnul sering sedih karena tingkat fokus dan konsentrasi anaknya masih sedikit ketika sekolah, Heeh. fokusnya hanya bermain. Mm. Dan kalaupun bisa fokus hanya beberapa menit saja. Anaknya aktif dan kalau masalah bicara sangat ceriwis. Nah ini Bunda Kusnul takut tentang kemungkinan anaknya mengalami ADHD. Bagaimana solusinya? Oke. Oke, nah kalau misalnya kita ada ketakutan dan ada kekhawatiran, mungkin lebih baik daripada kita yang apa namanya self-diagnose, ya boleh dibawa ya, Ibu ke psikolog, boleh nanti bawa ke RSIA Kendang Sari, bisa saya lihat gitu ya, apakah memang ADHD atau tidak. Nah kalau memang ADHD, mungkin ada treatment-treatment lain yang bisa mendukung, misalnya harus ada diet tertentu, kemudian bagaimana cara memberikan informasi dan belajar pada anak, itu ada trik-triknya. Nah, tetapi kalau memang sudah ADHD, kita tidak disarankan untuk masuk ke sekolah yang umum. Kalau memang kita sudah anak kita misalnya terdiagnosa ADHD gitu. ADHD itu anak normal biasa aja gitu. Cuman memang di masa kecil itu konsentrasinya rentangnya sangat sangat rendah gitu ya kalau ADHD itu karena dia keliling aja gitu ya, keliling aktif sekali betul seperti itu yang dibilang sama Bu Kusnul. Tapi kan belum tentu ini Bu Kusnul. Siapa tahu memang ada hal lain ya. Jadi lebih baik dipastikan lagi. Nah, jadi anak-anak ADHD ini kalau belajar itu nggak boleh lama, Bu. Jadi dia sering tapi sebentar-sebentar. Jadi ekspektasi kita sebagai seorang ibu, misalnya kita mau mendidik dia, kita jangan oh pokoknya harus harus satu buku gitu ya, jangan ya. Atau misalnya dua lembar misalnya, jangan. Jadi dia satu dua hal aja ya, kemudian dia bermain lagi, dia keliling lagi nggak apa-apa. Terus kemudian diulangi kembali, diulangi kembali. Jadi dia sedikit-sedikit tapi sering dan diulang-ulang. Ya, jadi misalnya fokusnya pada apa? Misalnya jadi gini ya. Anak ADHD itu misalnya kita dudukin, duduk itu kakinya kita pegang di badannya. Wah, kakinya goyang-goyang. Karena kan dia energinya banyak ya, dia energinya banyak dia dari otaknya itu juga membuat motoriknya itu bergerak sangat cepat gitu ya, aktif sekali betul ya. Sehingga kalau misalnya kakinya dipegang ya dia bisa begini-begini gitu ya. Nah, makanya pertama mental ibunya dulu nih harus siap ya. Mental orang tuanya harus em, menerima dulu anaknya ya, agar kita pede dalam mendidik anak kita. Kadang-kadang kan yang depresi itu ibunya ya. Ibunya lebih sedih lagi gitu. Jadi ini bener ibunya sedih kan karena tingkat fokus dan konsentrasinya sangat sedikit. Tetapi ibu harus percaya bahwa eh, hal-hal ya kepribadian atau gangguan pada anak ini pastinya dengan stimulasi yang tepat akan bisa membaik nantinya. Asal treatmentnya juga tepat. Jadi mungkin kalau memang betul ADHD ya, tetapi kalau saya rekomen lebih baik ibu datang ke psikolog aja ya. Jadi nanti kan anaknya akan diobservasi apakah betul ADHD atau tidak. Ya, jadi pertama ibu-ibu, Ibu Husnul ya, anaknya kalau bisa dipegang ya, dipegang tapi jangan keras. Kemudian suruh anaknya untuk melihat wajah kita dan kemudian misalnya kita memberikan informasi apa gitu ya, lalu dia disuruh mengulangi. Kemudian setelah itu dia keliling lagi, ya udah nggak apa-apa. Ya, dan kita muka kita biasa aja ya nanti sini lagi ya. Ya memang harus ekstra sabar. Makanya untuk anak-anak ADHD atau anak kita yang mungkin ya hyperactivity, kalau bisa sekolahnya pilih sekolah yang eh, apa welcome gitu sama anak yang dengan kebutuhan khusus atau dengan gaya yang berbeda gitu ya. Nah, ibu-ibu mungkin saya
disclaimer dulu ya, kita nggak usah takut ya sama istilah kebutuhan khusus. Bahkan anak kita kurang konsentrasi aja ya juga istilahnya kebutuhan khusus gitu, karena kan butuh untuk diulang-ulang lagi. Gitu. Jadi jangan terlalu takut sama istilah-istilah begitu. Mungkin begitu, Mbak Dia. Baik, terima kasih Bu Mutia. Semoga menjawab pertanyaan Bunda Kusnul. Selanjutnya dari Bunda Rizka Nisa. Nah, ini dari Sidoarjo, usianya 4 tahun. Senin besok mau masuk TK. Ini relate banget ini dengan Wow, tema kita. Deg-degan selamat. sekali karena anaknya ini sensitif sekali hatinya. Jadi kalau dikit-dikit Hmm. dipotong bicara atau diduluin apa yang dilakukan Mm-mm. atau dinasihati malah nangis dan marah. Dan kondisinya sering Oke. sekali. Bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan anaknya? Oke, berarti ini wajib untuk ditingkatkan kepercayaan dirinya di rumah ya, Bu Rizka ya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, jadi kita harus posisikan saat di rumah itu kita bergantung sama si anak ini, ya, buat dia kepercayaan dirinya meningkat. Sehingga gini, kan anak tuh keluar itu kita tidak mungkin ya ngintilin anak kita terus. Kemudian kalau ada yang motong pembicaraannya atau temannya tuh kita marahin anaknya, jangan dipotong, anakku mau ngomong lah, itu anak akan wah aku punya peri pelindung gitu. Jadi alami saja, nggak apa-apa punya, berarti memang tipikalnya dan sifatnya itu sensitif ya, mungkin ya turunan ya, ada turunan sensitifnya. Nah, sehingga di rumah itu berikan tanggung jawab yang membuat dia bisa meningkat kepercayaan dirinya, dia bangga sama dirinya. Jadi jangan sampai dia itu melakukan sesuatu karena nurutin ortunya, tapi bagaimana caranya, bagaimana komunikasi dan kata-katanya yang Bu Rizka sampaikan bahwa Bu Rizka bergantung sama dia. Misalnya anaknya siapa namanya? Nah, anaknya Budi tadi ya. Budi, aduh mama nih senangnya Budi yang ngunci. Saya Budi kalau ngunci itu pasti bener deh. Pasti aman deh kalau Budi yang ngunci. Misalnya contohnya tadi ya. Atau misalnya, waduh mama ini kok sering lupa ya Budi ya. Nanti ingetin mama ya, harus selalu taruh apa namanya handuk ini di tempatnya ya. Mama nih kok lupaan. Budi nih yang hebat nih. Gitu misalnya ya. Meskipun si Budinya itu juga kadang lupa. Tapi nggak apa-apa, kita jangan jangan salahin dia. Ayo ini Budi biasanya inget ini Budi nih. Gitu ya. Jadi ya, Budi gimana sih nih kamu kok lupa lagi, lupa lagi. Ya, jadi ketika dia anak sensitif ini sering disalahkan di rumah, ya di sekolah dia akan semakin sensitif. Seperti itu. Nah, sambil dimotivasi terus bahwa dipuji ya, dia hebat, kemudian besok pasti kamu bisa. Jadi sambil diafirmasi, sambil di rumah juga dia dilatih untuk memang melakukan sesuatu hal gitu, secara real. Oke, begitu mungkin. Oke, terima kasih. Dan semoga tipsnya ini bisa dilakukan ya Bunda Rizka. Jadi meningkatkan kepercayaan diri anaknya lebih dulu. Mbak Dia. Selanjutnya dari Bunda Esti Ayu. Ini ada dua putra. Yang pertama usianya Mhm, 3 tahun dan yang kedua 2 tahun. Nah, ini lagi persiapan sih memang sekarang ini. mhm. Dan yang ingin ditanyakan mulai usia berapa sebenarnya anak-anak ini bisa mengikuti tes minat bakat? Oke, jadi kalau tes minat bakat itu sebenarnya untuk melihat minat ya, melihat minat itu bisa dimulai dari usia 4 tahun ke atas ya Ibu ya. Tetapi sebenarnya kalau melihat bakat dan kecenderungan dia sukanya, itu bisa dari mulai usia 3 tahun itu sudah bisa. Ya. Jadi kalau misalnya gini, ada anak-anak itu yang bakatnya lebih ke verbal. Kalau anak-anak yang bakatnya lebih ke verbal, jadi ngelihatnya tuh dari skor IQ. Jadi kalau untuk anak-anak usia 3 tahun tuh IQ-nya tuh beda sama untuk anak-anak orang dewasa. Ya, alat tes IQ itu setiap rentang usia tuh bisa beda-beda Ibu, karena tergantung kan. Apalagi untuk anak-anak tuh banyak ragamnya. Ya, sehingga di usia 3 tahun ini IQ-nya tuh kompleks dan bisa melihat kecenderungan bakat penalarannya di mana. Nah, misalnya anak itu bisa punya skor IQ yang tinggi di IQ verbal, misalnya ya. IQ verbalnya lebih tinggi daripada IQ performance. Berarti anak ibu itu sangat berbakat dalam public speaking.
bisa berbakat untuk hal-hal yang sifatnya itu apa interaktif gitu ya, yang perlu untuk melakukan hubungan interaksi dengan orang lain itu berbakat. Tetapi kalau misalnya skor performanya yang lebih tinggi, maka dia berbakatnya lebih yang apa konstruktif, teknis gitu ya, hal-hal yang teknik-teknik itu udah kelihatan sebenarnya bisa dilihat dari bakatnya yang terlihat di IQ-nya itu. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Namun nanti pada saat dia sudah SD, SMP ya, itu lebih mendetail lagi. Untuk tes minatnya lebih yang apa? Misalnya minatnya komputasional, investigatif, linguistik itu bisa lebih spesifik lagi. Tapi kalau misalnya masih kecil, kita bisa melihat tapi kecenderungan penalarannya. Nah, mungkin kalau saya tidak begitu apa ya, tidak begitu mengikuti yang apa namanya fingerprint test ya. Fingerprint test itu boleh-boleh aja sih sebenarnya. Namun lebih bijaknya lagi untuk kita tetap melihat perkembangan anak ya setiap bulannya atau setiap tahunnya. Karena sejatinya konsep itu fingerprint itu hanya melihat kecenderungan saja secara global. Kalau sudah sampai di kita tahu bahwa oh jadi pantasnya jadi pianis, jadi apa itu berarti kita kaku hanya melihat dari satu sudut pandang dan dicocok logi gitu ya. Karena padahal manusia itu bisa saja berubah. Misalnya saya ini sangat berbakat di musik ibu-ibu. Jadi kasih saya alat musik, saya bisa tahu aja do re mi fa sol la si do-nya mana, saya pasti bisa langsung menjalankan. Berarti bakat musical saya sangat tinggi. Tetapi saya tidak berperan di dunia musik sama sekali. Ya, saya tidak bekerja jadi pianis, saya tidak bekerja jadi penyanyi, saya tidak bekerja jadi pengarang lagu. Karena apa? Manusia itu sangat kompleks, ya. Dia bisa berbakat di satu hal, tapi apakah itu jadi minat dia untuk meneruskan dan mendalami belum tentu. Ya, bisa saja dia berbakat tapi dia tidak minat, atau dia minat tapi dia nggak bakat. Itu sama, bisa. Oke, begitu ya mungkin Bu Esti. Dibawa saja kalau sudah 3 tahun itu yang anak yang 3 tahun sudah bisa. Terima kasih Bu Mutia. Sama-sama. Mbak Dia masih di mute. Oke, terima kasih Bu Esti. Jadi tadi sampaikan usia 3 tahun sudah mulai bisa melakukan tes minat bakat. Jadi kalau untuk reservasi di Klinik Psikologi RSA Handang Sari bisa menghubungi layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 1113 nanti. Setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 11 dengan Bu Mutia. Selanjutnya ini pertanyaan tentang jam tidur. Tadi kan Bu Mutia menyampaikan pentingnya anak ini tidurnya konsisten, nggak terlalu malam supaya paginya nggak drama gitu kan ya itu ya. Nah ini ada dua bunda yang tanya, Bunda Kusnul dan Bunda setelah kita dia Mhm. setelah kita tadi menanyakan gimana sih caranya ini anaknya sudah tidur malam konsisten jam 9 tapi setiap pagi masih ogah bangun. Tuh. Dan yang kedua Oke, tentang padahal sarapan. sudah Yang kedua tentang konsisten. sarapan Ibu. Tentang sarapan apakah sarapan itu Oke. wajib? Karena memang ada anak yang susah sekali untuk sarapan, nggak biasa sarapan Mhm. banyak. Ini malah bilang hanya 2 sendok saja. Nah, apakah ini juga mempengaruhi tingkat Mhm. fokusnya? Silahkan. Oke, Tentang oke tidur baik. dan tentang sarapan. Oke, saya yang bagus dulu ya. Jadi memang ada pengaruh dari memang kepribadian anaknya ya. Mungkin anaknya lebih kolokan, mungkin anaknya sensitif, mungkin anaknya juga anak yang nyaman ketika dia dekat gitu dengan orang tuanya, dekat dengan rumahnya. Dan pada saat dibangunin, jangan-jangan psikisnya itu bilang gitu bahwa, wah ini waktunya sekolah. Jadi bukan bukan karena efek meskipun sudah tidur cukup lalu dia segar, mungkin segarnya iya, tapi menangisnya bisa jadi itu psikis ya. Misalnya dia takut nih, tandanya aku bangun, tandanya aku harus menghadapi sekolah lagi ya atau harus melakukan apa misalnya. Nah, makanya perlu sekali untuk kita cara penyampaian kepada anak, memotivasi anak. Anak yang menangis mau melakukan sesuatu itu kan berarti nggak pede sama dirinya, Bu.
dia sejatinya tidak pede dan nggak tahu apakah dia bisa mulus atau tidak menjalani hari ini gitu ya. Nah, sehingga kita tenang saja, lakukan cara seolah-olah kita tidak terpengaruh, kita menerima dia, meskipun dia nangis, kita juga stay cool ya. Jadi ibu-ibu kayak kalau saya pernah bilang di parenting di sekolah tuh ya, kita tuh jadi ibu yang punya anak usia sekolah itu, kita perlu pasang poker face. Kadang-kadang ketika anak itu tantrum atau menangis, kita tenang, kita sudah tenang. Yuk, lanjut aja nangis. Oh iya, sambil dielus-elus. Kalau bisa jangan kebanyakan kita bicaranya jangan jangan terlalu banyak. Saat anak sedang menangis atau sedang tidak nyaman, kita berikan saja pelukan, misalnya iya, yuk, oh, pintar. Dan jeda lagi dengerin nangisnya. Kita tetap lakukan, kita jangan terlihat panik ya. Biar anak itu bisa modeling sikap kita. Jadi kalau misalnya orang anak itu melihat, oh orang tuanya kena nih, misalnya ya kasarannya ya misalnya merespon nangisnya tersebut, dia akan semakin menangis untuk mengvalidasi bahwa "Oh iya aku nggak nyaman banget loh ini gitu ya, sehingga anak akan menggunakan cara itu lagi, menggunakan cara itu lagi. Nggak apa-apa menangis, nggak usah disalahin, nggak usah dimarahin ya, tapi justru tetap kita lakukan terus. Ya ya pinter, di dikasih kata-kata yang berbeda sama dia ya. Dan kita harus tips untuk menghadapi anak-anak yang emosional ya atau tantrum, kita harus hadapkan kepada dia reaksi emosi yang berbeda sama dia. Jadi kalau misalnya dia marah, dia nangis, lalu kita juga panik, kita juga juga marah, kita juga apa ya heboh gitu ya, ayah gimana nih anakmu. Dan lain sebagainya, ya anak tidak akan bisa mengadaptasi emosi yang betul itu seperti apa. Karena children see, children do. Ya. Jadi ketika misalnya dia melihat oh, orang tuanya tenang, orang tuanya tetap aja nih mandiin aku, tetap aja nyiapin, tetap happy mukanya. Ya dia lama-lama lambat laun akan bisa berubah. Memang ibu-ibu ketika hal ini adalah ada pengaruh dari kepribadiannya, pasti akan lebih sulit dan butuh waktu untuk bisa merubah kepribadian si anak ini. Tapi kalau ibu juga konsisten, tetap itu membangunkannya juga tetap pagi sama gitu ya. Banguninnya juga juga dengan yang nada yang menyejukkan dia, yang membuat dia tidak kaget gitu ya. Jadi jangan sampai kita ceples gitu ya atau kita hoyak-hoyak, "Ayo, ayo, bisa begini." Jadi situasinya tuh sangat tidak menyenangkan gitu mungkin buat dia pada saat bangun. Nah, jadi mungkin perlu dievaluasi hal itu apakah sudah dilakukan dan juga lakukanlah tips-tips yang saya bilang tadi. Mungkin itu Bu Kusno ya. Kemudian, oke, Bu Ariska ya, Bu Rizka. Apakah wajib sarapan berat? Nah, kalau wajib atau enggak, sarapan wajib lah menurut saya. Kalau untuk anak-anak ya, anak-anak kecil. Tapi apakah harus berat atau tidak? Ya, itu mungkin tergantung ya, tergantung dari kapasitas lambung dia, atau misalnya dia apakah dia kenyang atau tidak. Kembali lagi ketika berat badannya kita anggap dia rendah dan anaknya kecil tapi kok sarapannya sedikit sekali. Nah, ceknya itu ke dokter anak ya. Cek segera ke dokter anak apakah ada kendala di situ ya. Dia mau misalnya tapi nggak mau berat, maunya hanya kentang misalnya. Nah, kalau itu arahnya ceklah ke dokter anak ya untuk memastikan. Paling tidak kalau secara psikologis ya, pada saat sarapan itu dia kan tidak kosong banget ya. Nah, ketika kita anak itu kan pengendaliannya tidak seperti kita. Kita kalau kosong, kita lagi kriuk gitu, misalnya bunyi gitu perut kita, kita masih nggak apa-apa gitu, kita masih bisa menyembunyikan. Tapi kalau anak sesuatu hal yang tidak nyaman dari dalam tubuhnya, dari dalam dirinya pasti akan mudah dia perlihatkan gitu ya nantinya. Dan itu kan kasihan. Sehingga kita perlu tetap untuk berikan saran. Apakah wah, beratnya seberat apa? Karena beratnya kan relatif ya jumlahnya berapa. Itu disesuaikan sama mungkin kebiasaan, kemudian juga apa kapasitas lambungnya. Tuh. Oke, oke, bagusnya Oke, lagi. baik. Jadi kalau sarapan hanya 2 sendok saja,
Itu saja sambil memaksa. Picky eater nih ya, atau gerakan tutup mulut nih. Tapi mempengaruhi tingkat fokus ketika belajar. Iya, ketika anak itu kan tumbuh namanya tanaman aja kalau masih jadi tunas itu kan perlu dipupuk, perlu diairin. Tapi kalau udah besar, pohon-pohon di jalan itu kan nggak direken juga dia tumbuh tumbuh kokoh gitu ya. Jadi kalau treatmentnya itu kan pasti lebih lebih ya ketika apa suatu tanaman itu masih 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 kecil gitu ya. Sama gitu sebenarnya. Jadi tentu saja nutrisi itu sangat mempengaruhi kapasitas intelligence anak ya. Fokus dia juga di mana fokus itu masuk ke intelijensia pastinya juga akan berpengaruh. Yang penting anak kita masa pertumbuhan itu semua hal nutrisi ya kebiasaan apa semua itu pasti sangat berpengaruh itu karena ya dia masih belum stuck ya dia masih berkembang gitu jadi kalau berkembang itu ibaratnya tuh masih masih elastis gitu bisa bisa besar bisa mengecil jadi kalau misalnya ibu meninggalkan dia karena udah bekerja, tapi anakku sudah 5 tahun kok, misalnya anakku sudah 7 tahun kok, sudah mandiri misalnya ya. Tapi menjadikan kita itu lupa untuk memberikan nutrisi kepada dia, anak-anak akan bisa mengecil kembali kapasitas IQ-nya gitu ya. Gampangannya seperti itu, karena kurang stimulasi, kurang diajak bicara, kurang dikasih asupan yang bergizi, seperti itu. Oke, baik. Semoga Oke. bisa menjawab pertanyaan Bunda Kusnul dan dari Bunda Rizka juga. Selanjutnya dari Bunda Herrera. Ini Bunda Herrera ini bekerja. Dia bertanya gimana caranya supaya bisa sama-sama smooth antara orang tua bekerja dengan penyesuaian jadwal sekolah. Tricky banget ya, Ibu. Ya, kan untuk kita yang Iya, bekerja gitu ya. iya benar-benar. Ya, ibu bekerja ini begini ya. Saya kemarin barusan di radio Suara Muslim Surabaya itu membahas terkait ibu bekerja dan segala permasalahannya ya. Jadi salah satunya ya, ya gimana gitu caranya untuk eh, harus terus mengasuh anak gitu ya. Karena juga suami mengharapkan anaknya tetap diasuh dengan baik meskipun istrinya bekerja misalnya. Nah, nggak boleh ibu hanya mikir sendiri sebenarnya ya. Jadi harus pikirin sama-sama suami. Gimana caranya supaya jadwal sekolahnya itu bisa bersamaan dengan jadwalnya masuk kerja ya. Jadi diusahakan misalnya ibu bekerja, ayah bekerja, sama anaknya juga dianterin. Ya. Ayo kita sama-sama ya, sama-sama aktivitas pagi misalnya. Nah, sebisa mungkin untuk disamakan. Kalau misalnya anaknya sekolah siang, ya itu yang susah. Mau nggak mau, ketika anaknya nggak mau diantar selain ibunya, ya kita harus minta izin, gitu. Kita harus minta izin kepada pihak kantor kita, ya. Salah satu, atau misalnya tidak mungkin, ada nggak pengganti lain, misalnya pengganti lain yang bisa mengantarkan, tetapi kita tetap misalnya menghubungi si anak atau kita titip pesan sama gurunya atau pada saat diantar anak yang mengantarkan anak kita itu bisa ngevideo call, kemudian selamat sekolah ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin jam pulang. Kalau jam pulang ini ada orang tua yang menyiasati dengan anaknya ikut full day ya. Kemudian dijemput pada saat orang tuanya pulang bekerja. Ketika hal itu lebih baik dibandingkan anak sendiri di rumah ya atau menyusahkan orang tua kita yang orang tua kita udah tua dan nggak mampu untuk ngasih makan secara konsisten lebih lebih baik berarti dititipkan di daycare itu lebih baik ya. Memang akan lebih baik ketika diasuh oleh keluarga sendiri. Itu kan idealnya. Tetapi apakah ada pilihan itu dalam kehidupan kita? Kalau ada digunakan. Tapi kalau nggak ada, kan harus ada problem solving lainnya, gitu ya. Dibandingkan anak kita sendirian itu tidak aman, lebih baik kita masukkan ke daycare, begitu. Jadi kita pulang kerja, anak kita kita ambil. Begitu Bu Helena. Oke, terima kasih tips-tipsnya nih. Jadi semuanya harus ada problem solving-nya ya Ibu ya. Harus ketemu, harus Betul. didiskusikan bersama dengan suami. Nggak boleh bikin sendiri nih Bunda. Karena kan intinya karena ya ini pengasuhan anak juga wajib melibatkan ayah.
Kemudian dari Bunda Aira, cara menstimulasi Iya, anak betul. speech delay agar siap bersekolah. Dan apa saja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan supaya anak lebih berani dan percaya Mhm. diri. Oke, nah anak speech delay. Halo, suara saya terdengar ya? Di sini Ya, kelihatannya connection. Masih terdengar suara saya? Jelas ya? Oke. ya. Anak speech delay itu berarti kan saya anggap sudah terdiagnosa ya. Sudah terdiagnosa ada speech delay. Berarti harus dilakukan terapi wicara. Ya, terapi wicara bisa di terapi tumbuh kembang atau kita bisa lakukan sendiri di rumah ya untuk bisa menstimulasi bicaranya dia. Nah, kita lihat anak yang speech delay juga tidak selalu tidak berani dan tidak percaya diri ya. Ada anak yang speech delay tapi dia juga berani dan percaya diri ya ada. Nah, berarti hal itu bukan berarti ketika kita melatih anak kita bicara lalu serta-merta kepercayaan dirinya langsung meningkat meskipun itu ada pengaruhnya. Tetapi ada hal-hal lain ya, seperti yang saya tadi bilang, gitu. Gimana caranya untuk meningkatkan diri. Itu tetap harus dilakukan. Dan ibu untuk punya anak speech delay harus agak ditingkatkan cerewetnya, biar lama-lama anak bisa belajar gitu cara berkomunikasi yang benar. Dan usahakan si anak bisa melihat cara kita bicara. Ya, berhadap-hadapanlah kepada dia, saling tatap mata, tatap muka misalnya, ya. Kemudian kita latih mama, mama, gitu ya. Tanpa kita menunjukkan ekspresi muka yang capek atau kita kesel sama dia belum bisa bicara. Nah, itu jangan sampai. Namun akan lebih baik lagi ya kalau pertama kali itu adalah dilakukan terapi bicara karena asumsi saya speech delay ini sudah gangguan ya, sudah didiagnosa oleh psikolog ya berarti. Tapi kalau misalnya perkiraan kita aja ini speech delay ya lakukanlah di rumah seperti yang saya bilang tadi ya. Dan kita teruskan anak gak bisa bicara tuh kan tapi bisa mendengar. Anak belum jelas bicaranya kan mendengarnya masih pasti jelas. Sehingga meskipun dia tidak memberikan respon iya mah seperti itu, tapi kita tetap masukkan afirmasi-afirmasi yang baik pada dia dan jangan kalau orang Jawa bilang jangan ngerasani kelemahannya dia di depan orang lain. Jadi misalnya karena kita nggak nyadar, anaknya ini nggak ngerespon ya, karena speech delay, lalu kita bilang gitu sama mungkin orang yang lain, tetangga atau orang tua kita atau keluarga gitu, atau gue, iya ini anak belum bisa bicara, anaknya speech delay, iya nggak tahu kenapa. Jadi dia dibahas ya. Jadi saya itu selalu menekankan bahwa ketika kita membahas tentang anak kita jangan di depannya. Ya, anak kita, apalagi yang anak kita lagi ada sedikit masalah, perlu mendengar hal-hal yang baik saja. Ya, bahkan untuk kalau misalnya masuk ke ruang praktek saya, misalnya itu eh, ibunya bilang nggak apa-apa, anaknya masuk aja bu, gitu. Saya suruh di luar pasti. Ya, tunggu ibunya aja dulu. Jadi ceritakan keluhan anaknya itu jangan di depan anaknya. Ya, kemudian anaknya bisa masuk, orang tuanya udah waktunya diam, saya observasi gitu kan udah dikasih tahu tadi. Makanya kalau untuk anak kecil kalau bisa bawanya ya orang tuanya jangan sendirian gitu ya. Ayah, ibu atau misalnya sama sama yang bisa membantu lain yang bisa anaknya dititipkan dulu di luar ruang praktek, ibunya masuk dulu. Atau misalnya anaknya tidak terkendala bersama orang asing ya nanti dititipkan ke suster dulu misalnya. Gitu. Gitu ya Bu Aira. Semoga menjawab pertanyaan Bunda Aira. Selanjutnya ini dari Bunda Nabila. Bunda Nabila ini usia Banyak 4 ya tahun. pertanyaannya. Iya, tinggal Senang dikit Ibu. sekali ini Mm-mm. Jadi ini ternyata aktif tema ibu-ibunya. kita ini mengenai gitu ya. Iya, temanya lagi dialami semua nih kayaknya. Iya, betul. Lagi persiapan semua soalnya. Ini Bunda Iya. Nabila, ini usia anaknya 4 tahun. Kalau lagi belajar sukanya sambil main, tidak bisa diam Oh dan ini kadang bukannya Bu Ruri dulu nih ya, ada Bu Ruri. Buri, Habis setelah Bu Aira. belum. Bu Nabila dulu kalau di saya. Bunda Oh gitu, Aira, ini ada Bunda Bu Kusnul, Ruri. Bunda Nabila. Bunda Nabila. Oh, sorry, Bunda Nabila ini direct ngesek ke saya, Bunda, Ibu. Oh Jadi iya. ya Ini ini, ada Bu Ruri nih. ya nggak apa-apa ini saya baca dulu yang Bunda Nabila. Oh oke. Ini 4 tahun, kalau lagi belajar sukanya sambil main, tidak bisa diam, dan kadang tidak fokus sama bukunya. Terkadang juga bercanda kalau ditanya.
Nah, ini gimana mengatasinya? Anaknya aktif sekali. Mm-mm. Oke. Gini, jadi untuk anak-anak tuh ada Bu ya, namanya tes gaya belajar. Jadi gaya belajar anak itu memang ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Jadi kalau anak yang auditori itu dia suka gitu mendengar, diceritain, kemudian dia nonton YouTube sendiri gitu sambil dia dengerin pelajarannya. Dia orang yang anak yang auditori, dia belajarnya dengerin gitu ya. Dia bisa anak yang auditori memang lebih fokus, terlihat lebih fokus. Ada anak yang visual gitu. Jadi dia senangannya tuh sambil buku-bukunya harus bergambar. Dia kalau ngebaca buku yang minim gambarnya dia nggak tertarik, dia nggak mudah untuk memahami gitu ya. Jadi perlu dikasih contoh, misalnya, iya kalau bunga itu begini begini begini. Nah, supaya bisa dia lebih masuk lagi, kita tunjukin bunganya. Itu anak yang visual. Nah, ada anak yang kinestetik. Dia kalau nggak gerak itu nggak bisa konsen malahan. Ya, kalau nggak gerak, kalau nggak keliling gitu dia malah gelisah gitu ya. Malah gelisah malah nggak fokus. Gitu ya. Jadi dia bisa kalau belajar tuh sambil keliling oh yang ini gitu ya. Ngafalin itu sambil keliling kita yang kita yang dampingin dia pusing sampai ngelihat dia keliling ya. Nah, itu tandanya anaknya kinestetik. Oke, nah kemudian anak-anak yang kinestetik itu bisa juga dia punya sense of humor yang baik ya, punya eh, tipikal kepribadian yang lawak gitu ya istilahnya ya. Ya nggak apa-apa, itu hanya tipe kepribadian aja kalau dia suka bercanda-bercanda itu. Ya jangan-jangan kitanya ya yang karena kita memastikan bahwa ya nih dia harus harus cepat ini, harus cepat pelajarannya nyerap gitu ya. Karena kita punya ekspektasi, kita punya batasan sehingga kita terganggu gitu dengan cara bercanda dia. Padahal mungkin dia adalah anak yang easy going mungkin ke depannya. Dia anak yang suka bercanda itu di sekolah itu lebih tahan banting biasanya. Ya, jadi ada hal-hal baiknya juga gitu ketika anak suka bercanda. Ya kitanya aja yang sabar, nggak perlu harus diatasi ya. Karena ya itu adalah tipikal dia. Yang kita perlu atasi adalah apakah dia nyerap atau enggak pelajarannya gitu. Tapi kalau kepribadiannya kan kalau anak suka bercanda tuh bukan sesuatu yang maladaptif ya. Bukan sesuatu hal yang buruk sebenarnya kecuali kalau itu sudah melanggar norma. Misalnya guru sedang menerangkan kemudian dia bercanda-canda gitu ya. Bercanda-canda di saat mungkin jenjangnya sudah SD. Nah, itu kan sudah mulai maladaptif karena tidak sesuai dengan usianya. Tetapi ketika misalnya masih 4 tahun di TK, ketika gurunya memberikan suatu informasi, lalu dia menanggapinya dengan bercanda misalnya, saya rasa pendidik untuk anak-anak 4 tahun memahami itu ya, memahami itu dan bisa bercanda bersama asal tidak terlalu melanggar norma saja ya. Nah, kalau yang tidak bisa diamnya itu ya tandanya mungkin dia kinestetik Ibu. Ya, nggak masalah sebenarnya belajar sambil bermain karena usianya masih 4 tahun ya. Kecuali beda lagi kalau usianya ini Ibu tanya dia sudah 7 tahun gitu ya. Itu kita perlu untuk redam gitu, redam apakah dia ini ada yang dia contoh misalnya gitu ya. Jadi kalau 4 tahun wajar seperti itu. Oke. Nah, kemudian cara bikin anak tidur cepat tuh tadi ya. Sukanya tidur malam banget bahkan sampai subuh. Betah ya ibu ya nemenin. Ya jadi dimatikan, lampunya dimatikan temaram, ya ada lampu kecil. Kemudian suasana ibu bisa sambil memejamkan mata, ya melihat orang tuanya tidur, harapannya dia bisa cepat tidur. Atau kalau itu nggak tidur tidur misalnya dicek apakah dia kebanyakan gula seharian, jangan-jangan dia kadar gula dalam darahnya banyak ya, tinggi ya. Kita bisa istilahnya mungkin sugar rush gitu ya. Nah, kemudian kalau anak aktif banget gitu, mau diikutkan karate, nggak apa-apa ya. Kalau anaknya suka dan itu kan bisa apa namanya melampiaskan atau mengeluarkan energinya gitu ya. Oh, nggak apa-apa bagus sekali. Intinya itu anak-anak itu usia dini itu harus banyak gerak, itu intinya. Jadi mau karate, mau silat, mau gimnastik, mau balet ya.
itu nggak apa-apa. Ya, asal kita pastikan dia aktif bergerak gitu. Gitu mungkin. Oke, baik. Dia. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya dari Bu Ruri. Ini anaknya suka overthinking. Oke. Jadi misalnya Oke. kalau bunda atau ayahnya pulang kerja terlambat, dia pasti sudah menangis. Kemudian kalau mau keluar kota jauh-jauh harus dipikirkan. Takut terjadi apa-apa pas di jalan. Ini solusinya menghadapi anak yang terlalu overthinking ini bagaimana? Anaknya usia berapa, Bu Ruri, kalau boleh tahu? Ya, usia berapa? 7 tahun di atas lebih ada. 7 tujuh tahun ya? tahun? Iya, 7 tahun. Oke, baik 7 tahun. Berarti mau masuk SD ya? Sudah kelas 1 SD atau kelas 2 SD ya? Oke, eh kita lihat dulu ya. Kenapa ya dia kok bisa overthinking usia segitu? Nah, jangan-jangan dia sudah melihat-lihat apa sosial media, YouTube atau televisi gitu yang bisa menampilkan situasi-situasi yang dia takutkan. Pertama, ya. Kemudian juga bagaimana orang tuanya dalam memberikan penjelasan terkait kerja tersebut. Apakah memang pernah membahas hal ini sama anak? Pernah bicara bahwa apa yang dilakukan orang tuanya? Apakah masih terus memikirkan dia? Apakah Bu Ruri dan suami sering untuk berinteraksi juga sesekali sama anak di telepon? Ya, atau video call, kemudian menjanjikan misalnya nanti mama pulang, mama bawa oleh-oleh ya, misalnya. Bawa oleh-oleh yang ya sederhana aja, bisa makanan gitu ya. Atau kemudian juga apakah anak pernah diajak pergi ke tempat kerja sekali-sekali ya. Kemudian juga guru diceritakan apa terkait apa yang dilakukan ya. Terus kemudian dibilang bahwa suatu saat nanti kamu akan ayah ada dan ibu aja ya pergi ngelihat tempat kerja misalnya seperti itu. Jadi anak-anak 7 tahun overthinking itu kan karena takut ya, takut separation. Jadi ada istilahnya separation syndrome, sindrom untuk berpisah itu ada kadang-kadang dialami ya oleh anak kita. Bahkan mungkin anak kita itu ada yang sampai dia itu kalau jalan itu maunya di belakang kita dan harus melihat sosok kita dulu. Ya, ada yang seperti itu. Jadi dia maunya nggak mau di depan kita, maunya di samping, pegangan tangan erat atau di belakang kita maunya. Jadi kalau anak-anak yang nggak cemas ya, dia berlari-larian di depan. Dia meninggalkan orang tuanya kan sering ya kadang seperti itu. Kemudian dia baru lihat oh orang tuanya ada, udah dia lari-lari lagi. Nah, itu tandanya dia nyaman dan dia percaya bahwa orang tuanya pasti ada sama dia terus. Nah, kalau seperti ini berarti dia takut ya. Entah ada apa, ada cerita apa yang dia serap ini di alam bawah sadarnya sehingga membuat dia jadi gelisah sampai menangis ini ya banyak faktor Bu Ruri jadi mungkin Bu Ruri boleh untuk datang ke psikolog dan bawa anaknya juga boleh dibawa atau mungkin Bu Ruri dulu juga boleh ya karena sampai sejauh mana sih separationnya ya kecemasan itu apakah masih wajar atau tidak mungkin kalau seperti ini tidak interaktif ya jadi perlu ada konseling yang lebih interaktif terkait ini itu Bu Ruri. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Bunda. Pertanyaan terakhir ini, ya. Ya. Ini Bunda Restu, anaknya usia 6 tahun. Ini Mhm. suka meniru kata-kata buruk dari teman sekolahnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi hal ini? Oke, ya seperti yang saya bilang tadi ya, kan children see, children do. Kadang-kadang itu dia melihat itu tidak hanya dari orang tuanya gitu, tapi dari circle pertemanannya juga. Makanya kita sebagai orang tua itu tidak boleh abai dan tidak boleh neglectful ya. Istilahnya itu kita cuek aja lah gitu. Semua sekolah sama gitu ya. Semua circle sama aja misalnya. Karena kita sudah repot gitu sama kerjaan kita. Nggak boleh, karena anak itu perlu untuk kita pastikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu baik untuk anak kita. Nah, misalnya anak kita ini dipukul gitu ya, misalnya dipukul, dicakar gitu ya, sama teman kita misalnya, temannya dia misalnya ya.
Nah, kita nggak jangan marahin teman anak kita gitu, tetapi kita bisa berkomunikasi sama pihak sekolah dan mungkin bisa dijembatani gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan wali murid kalau kita adalah orang yang sabar dan juga kita tahu kita adalah orang yang bijak ya. Tapi kalau kita takut kitanya nanti jadi emosional ya kita mohon karena itu terjadi di sekolah, kita mohon sekolah gitu yang bisa melakukan sesuatu. Jadi, misalnya ibu gurunya menginformasikan kepada orang tua si anak agar memberikan edukasi ya kepada anak itu. Dan kalau untuk si anak adalah kita latih dia untuk mau cerita gitu perasaannya, untuk mau cerita apa yang dia alami kepada guru dan juga orang tuanya. Jangan dipendam sendiri. Ada kasus ibu-ibu, jadi anaknya ini nggak pernah mau cerita hal-hal yang menimpa dirinya tidak menyenangkan di orang tuanya. Jadi kalau ditanya gimana di sekolah, nggak apa-apa, iya gitu-gitu aja misalnya, tenang gitu ya. Padahal dia dibully, padahal dia sering dijegal sama temennya, dia nggak mau. Kenapa begitu? Karena ternyata setelah didalami dan terus ditelusuri, orang tuanya ini panikan, ya. Dan ketika tahu si anaknya ini misalnya dijulitin atau dibully gitu sama temennya, orang tuanya udah datang ke sekolah dan marah-marah di sekolah dan ingin bertemu orang tua si anak yang melakukan sesuatu hal buruk kepada anaknya. Ya, hal ini bisa tertangkap oleh anak dan anak pasti nggak nyaman. Ya, ada apa orang tuaku sampai datang ke sekolah hanya membahas aku. Makanya lebih baik aku tidak cerita. Ya, jadi ada anak yang seperti itu. Jadi kalau kita yang paling bisa kita lakukan adalah kita menguatkan mentalnya di rumah bahwa namanya isinya dunia itu kadang ada anak yang baik, anak yang kurang baik ya. Kamu boleh loh untuk mengatakan tidak suka dengan sikap dia. Kamu boleh loh untuk menjauh dari anak yang bersikap tidak sopan ya dan kamu berteman dengan yang lebih baik. Jadi kita biasakan anak itu untuk bisa memfilter ya, bisa memfilter lingkungan sekitarnya. Meskipun kita juga dengan cara yang tidak menjelekkan anak yang lain ya. Mungkin dia belum paham, mungkin temanmu itu bersikap seperti itu belum tahu bahwa itu tidak boleh, itu berdosa gitu. Itu caranya untuk bisa meminimalisasi pengaruh gitu dari lingkungan anak-anak kita yang masih usia dini ini. Gitu. Oke, sudah terjawab semua pertanyaan bunda-bunda yang mengikuti webinar kita siang hari ini. Oke, Bu Mutia, sebelum kita menutup sesi ini, ada hal yang bisa disimpulkan untuk disampaikan ke bunda-bunda yang mengikuti webinar kita hari ini. Silakan, Bu Mutia. Oke, baik. Jadi, bunda-bunda ya, bahwa ketahanan mental anak kita itu start from home. Jadi berawal dari lingkungan rumah yang berjiwa dan bermental sehat, orang tua yang juga sehat secara mental pasti akan mendidik anak-anaknya dengan bahagia dan positif. Anak-anak akan bisa melihat orang tuanya, sikap orang tuanya, problem solving orang tuanya, sehingga ketika kita bisa mengajarkan yang baik, akan membuat dia siap ke dalam memasuki jenjang sekolah yang baru atau jenjang situasi dan kondisi yang baru juga yang akan dia hadapi. Begitu mungkin, dia. Baik, terima kasih Bu Mutia. Semoga informasi yang Sama-sama. dibagikan siang hari ini sangat bermanfaat untuk semua bunda-bunda yang beberapa hari lagi akan kembali menghadapi hiruk pikuk jadwal anak-anak sekolah. Tapi pesan Bu Mutia tadi, kita yang harus tetap tenang supaya kepanikan kita tidak terbaca oleh anak, intinya seperti itu ya Ibu ya, supaya kita Iya, tetap iya. bisa mendampingi anak-anak tetap dengan hati yang gembira, dengan wajah yang ramah tadi kan kata Ibu Mutia. Ayo. Selamat Oke, berjuang ya, ibu-ibu. Ini masa ini tidak lama kok ya. Nikmati saja. oke. Terima kasih Bu Mutia. Nanti kita ketemu lagi dalam sesi yang Oke. lainnya lagi. Sampai jumpa kembali Bunda-Bunda yang sudah bergabung. Tetap ikuti informasi di Rumah Sakit Bunda Kendang Sari melalui IG kami karena ada banyak sesi-sesi edukasi yang akan kita buka untuk Bunda-Bunda sekalian. Oh ya, sedikit ini diskusi sedikit boleh ya Ibu ya. Kalau mau ketemu Bu Mutia live, kita tanggal 21 Juli ada event di Royal Plaza. Ada Bu Mutia juga nanti di sana sesi
informasinya apa, nanti tunggu informasinya di IG kami. Jadi tetap ikuti terus informasinya di Instagram kami. Terima kasih Bu Mutia. Selamat Sama-sama, siang. saya Sampai izin jumpa. live. Selamat Terima kasih. siang. Oh ya, nanti kalau ada yang terlewat, kami akan upload webinar kita hari ini di YouTube Rumah Sakit Bunda Narkoba Sari Surabaya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang berkenan. Sampai jumpa, Bunda-Bunda.